Selamat malam. Sungguh sukacita yang luar biasa yang Tuhan masih perkenankan untuk kita untuk berjumpa dalam ibadah PPGT online pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk segala yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena kehendak dan berkat Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari rekan-rekanku yang terkasih, kita siapkan diri kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Mari menyanyi dari nyanyian rohani 3, baitnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Khotbah dan salam oleh Kak Debbie. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun kita dalam ibadah saat ini. Salam bagimu juga. Saat ini kita akan membaca bacaan berkelanjutan kita yang terambil dari Bilangan pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 23. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan teman-teman sekalian membaca ayatnya yang genap. Bilangan pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-23. Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua hari yang ke-14 pada waktu senja, haruslah orang-orang merayakannya beserta roti yang tak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya.
Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel dan berangkatlah. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, dan di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Rekan-rekanku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Debbie Sandatulak dengan tema Bukan Jambu. Namun sebelum itu, mari bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 84. Tak kita menyerahkan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Bait yang kedua, penyokong orang tua dan orang yang lemah. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang
sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantal perhentian di jam kematian. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama membaca dan mendengarkan akan sabda firman Tuhan pada malam hari ini sebagai dasar dan pegangan dalam kehidupan kita selaku orang percaya, khususnya di tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau masih memperkenankan kami untuk duduk bersama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, itulah yang senantiasa menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 105, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 105, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, yang dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan bersama dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan pada malam hari ini adalah berbicara tentang puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Dan tema kita pada malam hari ini adalah berbicara tentang bukan jambu. Jambu yang dimaksudkan di sini bukanlah jambu buah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah janji-janji busuk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kalangan anak muda-mudi, istilah PHP atau pemberi harapan palsu ini adalah merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi di kalangan anak muda-mudi. Malahan di antara kita mungkin banyak yang menjadi korban PHP, tapi tidak sedikit juga di antara kita yang menjadi pelaku dari PHP tersebut. Janji-janji yang biasanya kita berikan tidak kunjung kita tepati, akhirnya janji itu menjadi seperti buah yang busuk. Atau dengan istilah keren sekarang atau ngetrennya disebut dengan jambu, yaitu janji busuk. Hal inilah yang seringkali menimbulkan rasa kurang percaya di antara kita ketika dalam hidup ini tanpa kita sadari kita memberikan janji palsu kepada orang lain. Dan karena itu jugalah jarang ada di antara kita yang 100% percaya kepada sesamanya akan janji-janji yang mereka ucapkan. Karena yang muncul dalam hati kita saat itu ketika ada seseorang berjanji adalah rasa curiga. Apakah orang ini akan menepati janjinya seperti yang diucapkannya? Demikian juga di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Di mana di dalam bacaan kita dalam Mazmur 105 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di sini sang pemazmur mengajak kepada semua bangsa Israel supaya dalam kehidupan mereka senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap perbuatan yang sudah nyata, yang sudah mereka rasakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan karena itulah di dalam bacaan kita ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6, sang pemazmur mengajak seluruh bangsa Israel supaya di dalam kehidupan mereka memuji-muji Allah dengan selalu mengingat betapa ajaibnya perbuatan yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, perbuatan Allah sudah nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Di mana dalam ayatnya yang ke-8 Allah sudah menepati janjinya kepada bangsa Israel. Salah satu janji Allah yang telah nyata itu adalah janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub untuk memberikan mereka tanah Kanaan. Allah mau supaya bangsa Israel selalu melihat, selalu memperhatikan bagaimana perbuatan baik mereka, perbuatan baik Allah kepada bangsa Israel. Supaya ketika mereka melihat perbuatan baik Allah kepada bangsa Israel, mereka bisa hidup dengan rasa syukur. Dalam keterpurukan yang seringkali dialami oleh bangsa Israel, mereka seringkali berputus asa dalam hidup mereka. Mereka tidak sadar bahwa ada Allah yang setia, ada Allah yang selalu menepati janjinya,
yang akan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Bangsa Israel hidupnya sudah dalam rancangan Allah. Dan itu kita bisa lihat dalam perjalanan kehidupan nenek moyang mereka, baik Abraham, Ishak maupun Yakub. Dan karena itulah sang pemazmur mengajak bangsa Israel supaya mereka selalu berpegang kepada firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini sebagai manusia, kita juga seringkali mengalami yang namanya keterpurukan. Ketika kita mengalami keterpurukan, kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, biasanya kita sudah tidak bisa mengharapkan sesama kita. Tetapi dalam hidup ini, kita tidak sadar bahwa di balik keterpurukan yang kita alami, ada Allah yang setia, yang selalu menggendong kita dan selalu menopang kehidupan kita. Walaupun terkadang kita seringkali melupakan Allah. Kita seringkali lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga itulah yang membuat kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Allah kita. Tidak ada manusia yang bisa diharapkan dalam kehidupan ini dibandingkan Dia yang Maha Kuasa. Di saat janji-janji busuk itu bertebaran, janji Allah tetap memberi pengharapan karena terjamin dan terpercaya. Janji Allah bukanlah janji-janji busuk atau istilah sekarang jambu. Tetapi janji Allah yang terbesar yang sudah dinyatakan kepada kita saat ini dan kita alami dalam kehidupan kita adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Inilah janji Allah yang senantiasa selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu sudah digenapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang membuat kita selamat dari dosa. Dan karena itulah rancangan penyelamatan Allah telah difirmankan kepada kita di dalam kitab perjanjian lama. Janji penyertaan Allah itulah yang harus senantiasa kita pegang dalam hidup ini. Tuhan mau kita berpegang, Tuhan mau kita berlindung, dan Tuhan mau kita hanya berharap kepadanya. Dan karena itulah dalam kehidupan ini, percayalah bahwa janji Allah kepada umat manusia bukanlah janji-janji busuk atau janji jambu. Tetapi janji Allah itu adalah janji yang pasti dan akan kita terima untuk selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun menyertai kita, agar dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengimani bahwa janji Allah itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur sehingga kita boleh bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih kepada Pendatua Debbie Sandatulak yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung pujian Janjimu Seperti Fajar.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Rekan-rekanku yang terkasih, persembahan kita boleh kita berikan kepada pengurus atau kepada koordinator kelompok masing-masing. Sambil pundi kita jalankan, kita menyanyi dari NKB 208 bait yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Doa syukur dan doa syafaat oleh Penatua Debbie Sanatulak dengan kasih disilakan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di surga, untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah ibadah yang sudah kami lakukan pada saat ini Tuhan, senantiasa berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah ibadah kami ini selalu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga,
sebagai tanda syukur kami atas setiap berkat Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan pada malam hari ini Tuhan, itulah yang senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa ibadah kami pada malam hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Itu semua terjadi bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu. Di mana kami berdoa bagi setiap anak-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini, baik sebagai liturgis, sebagai kantoria, maupun sebagai pemusik, bahkan kamerawan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun anak-anak-Mu ini di dalam kehidupan mereka, baik dalam pendidikan, dalam masa perjuangan mereka dalam mencari pekerjaan, bahkan dalam mencari pasangan hidup, bahkan dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Biarlah di dalam kehidupan anak-anak-Mu, nama Tuhan senantiasa mereka sembah, sama seperti sang pemazmur yang mengajak bangsa Israel untuk selalu memuji Allah dan bersyukur dalam kehidupan mereka atas setiap perbuatan kasih setia Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan pada malam hari ini, itulah yang senantiasa menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, di dalam doa syafaat kami pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya dunia saat ini Tuhan. Engkau tahu bahwa saat ini Tuhan, kami dilanda oleh virus COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa di masa pandemik ini Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa satu dengan yang lainnya dalam ibadah, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, biarlah dengan takut akan Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Pergumulan seberat apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, pasti Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap persoalan dan pergumulan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ini doa syukur syafaat kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 143, baitnya yang pertama dan kedua, janji yang manis. Mari kita bangkit berdiri. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nanti
Berikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Kita teguh. Baitnya yang kedua, yakinkan janji ku tak lupakan. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya senantiasa menyertai, memberkati kita semua, mulai dari sekarang, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai dan mari mengucap syukur secara pribadi dan selamat berjumpa kembali pada ibadah PPGT online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.